berjumpa lagi di channel YouTube Miss Novi. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran di kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Sumber dari buku Pupena 6A, penerbit Erlangga, dan buku tematik terpadu kurikulum 2013. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia KD 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, untuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu setelah membaca teks tentang perkembangan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting, serta menyajikan dalam bentuk diagram. Coba sekarang kalian amati gambar yang Miss tampilkan. Oke, sekarang setelah kalian mengamati, Miss ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman di samping? Betul sekali, tanaman di samping adalah padi. Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Padi bermanfaat sebagai penghasil energi. Nah, dari gambar tadi, ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan. Pengertian teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Contoh, mengamati tentang perkembangan hewan atau keadaan di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang struktur isi teks laporan hasil pengamatan adalah berisi informasi umum, kemudian kumpulan fakta, dan simpulan. Nah, kalian kan sudah tahu tuh pengertian teks laporan hasil pengamatan. Nah, karena tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah membaca, siswa mampu menemukan ide pokok dan menyajikan dalam bentuk diagram. Tentunya kalian harus tahu dulu apa itu ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Sekarang, langkah-langkah menemukan ide pokok di dalam suatu paragraf. Yang pertama adalah kita harus membaca paragraf tersebut dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, sekarang Miss ingatkan kembali, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjabaran atau penjelasan dari kalimat utama. Yang ketiga, temukan informasi dalam kalimat utama. Nah, bagaimana cara menyajikan ide pokok dalam bentuk diagram? Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kalian dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Hal tersebut memudahkan dalam memetakan informasi yang terdapat dalam teks laporan. Nah, coba perhatikan contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram yang Miss buat. Nah, di sini ada judul teks laporan. Kemudian teks laporan tersebut terdapat 4 paragraf. Nah, kita buat 4 diagram untuk menuliskan ide pokok masing-masing pada setiap paragraf. Yang pertama, ide pokok paragraf 1. Kemudian ide pokok paragraf kedua, ide pokok paragraf ketiga, dan ide pokok paragraf keempat. Nah, sekarang kita baca teksnya. Di sini ada teks dengan judul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh.
Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekutum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala kutik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Setelah membaca teks dengan judul Bagaimana Jagung Berkembang Biak, maka untuk selanjutnya kita diharapkan mampu menemukan ide pokok. Kita akan coba menemukan ide pokok pada paragraf pertama. Paragraf pertama terdiri dari 3 kalimat. Yang pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat juga di Indonesia. 2. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. 3. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dari ketiga kalimat tersebut, tentunya kita harus menemukan kalimat utama. Kenapa? Karena kalimat utama merupakan gagasan utama. Dan gagasan utama adalah ide pokok. Coba perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertama berisi informasi bahwa jagung merupakan bahan makanan pokok di berbagai tempat juga di Indonesia. Kalimat kedua, terdapat Pulau Madura. Pulau Madura merupakan salah satu tempat di Indonesia. Kemudian di situ juga ada kata jagung sebagai makanan pokok, kata yang diulang pada kalimat pertama. Maka dapat disimpulkan kalimat kedua merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama. Kalimat ketiga juga terdapat kata jagung. Maka kita sudah dapat simpulkan kembali. Kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama. Maka didapat kalimat utama pada paragraf 1 ada pada kalimat pertama, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat di Indonesia. Nah, tadi kita sudah sama-sama menemukan ide pokok. Untuk selanjutnya, kalian harus mengubah informasi tersebut ke dalam bentuk diagram. Tadi kita sudah sama-sama menemukan ide pokok pada paragraf 1, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Untuk paragraf selanjutnya, silakan kalian temukan ide pokoknya dan sajikan dalam bentuk diagram. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.